Halo halo halo. Langsung mulai aja ya. Oke, wait. Oke, sok silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Fisikol, selamat datang di episode kedua Ngobrol bareng PWI. Perkenalkan, nama saya Safa dari Dinas Pengembangan Wawasan dan Intelektual BEM Fisikol UNY periode 2020-2021. Dan ada kawan saya di sini. Halo, perkenalkan, nama saya Yulia Lalun Alil dari Dinas Pengembangan Wawasan dan Intelektual BEM Fisikol UNY periode 2020-2021. Oke, kali ini kita berdua bakal nemenin teman-teman selama 45 menit ke depan di podcast Ngobrol bareng PWI. Oh iya, Safa, boleh dijelasin ulang nggak nih tentang ngopi? Takutnya banyak teman-teman yang lupa. Boleh. Nah, aku di sini ingetin lagi ya. Ngopi itu agenda dari podcast yang diadakan oleh Dinas PWI BEM Visipol UNY yang fokus membahas isu ekonomi, politik, dan isu lingkungan yang pastinya dengan menghadirkan pembicara yang keren. Teman-teman udah tahu dong pastinya, di Ngopi episode pertama kita ngomongin tentang ekonomi, politik, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang isu lingkungan nih. Kali ini kita punya pembicara yang luar biasa banget, yaitu ada Bang Andi. Halo Bang Andi. Halo. Oke. Nah, bagi teman-teman Fisikol UMY, pasti udah nggak asing lagi ya sama Bang Andi. Bang Andi ini mahasiswa jurusan Hubungan Internasional tahun 2018 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Fismo Club periode 2020-2021. Nah, Fismo Club ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial. Organisasi ini berdiri sebagai wadah mahasiswa Fisikol UMY untuk program pemberdayaan masyarakat. Nah, dari pengalaman background pembicara kita, tentunya sudah bisa ditebak dong tema kita terkait dengan lingkungan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas ada apa sih di Sangihe, ada apa dengan Sangihe gitu. Nah, berarti kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Bang ya. Menurut fakta dan berita yang Mbak Andi tahu, sebenarnya ada apa sih dengan Sangihe? Langsung dijawab aja ya berarti ya. Tadi ada apa sih sebenarnya di Sangke? Mungkin pertama keadaan kondisi objektif dulu di sana atau kondisi geografis. Kepulauan Kabupaten Sangihe itu ada di Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Mindanao, Filipina. Itu hanya pulau kecil, teman. Kurang lebih hanya memiliki luas 736 km persegi. Dan di dalamnya tuh ada eh, warga sana itu menjadikan atau corak produksi di sana itu hanya ada nelayan, kemudian ada petani dan ada sebagian kecil tuh ada juga sebagai penambang emas gitu. Nah, pertanian di sana tuh juga sangat subur, begitu pula dengan nelayan-nelayan di sana, di mana eh, pertanian di sana seperti ya sagu, ya kelapa, pala, dan sagu itu ya, bahkan jadi tahanan masyarakat sana. Kabupaten sana. Nah, kalau semisal berbicara ada apa sih di Kabupaten Sangihe, tentu akan sangat luas gitu. Apalagi sekarang menjadi isu yang sangat sentral mengenai adanya penambangan emas yang ada di sana, kemudian banyak aksi penolakan. Nah, kalau semisal ada apa di sana, berarti sekarang sudah tidak baik-baik aja di sana, karena eh, mungkin nanti dari moderator bisa dicair lagi nanti. Mungkin kalau misalkan keadaan di sana bagaimana sekarang, aksi penolakan tetap berlanjut. Cuman di satu sisi PT Tambang Emas Singahe juga tetap beroperasi di sana sampai sekarang. Itu sih mungkin kondisi sekarang keadaan di sana. Gitu. Menurut Bang Andi nih, kenapa sih pemerintah PT TMS ini memilih Sangihe sebagai tempat pertambangannya? Kira-kira kayak
Sangihe itu apakah di Sangihe itu benar memiliki SDA yang melimpah seperti emas dan sebagainya? Oke, kenapa sih PT TMS ini beroperasi ke Kepulauan Kabupaten Sangihe? Kalau misal berbicara mengenai emas, emang di sana kaya akan emas gitu. Cuman sejauh ini baru diproses atau penambang-penambang di sana hanya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat lokal dan itu pun hanya skala kecil. Mungkin bisa dibilang ilegal. Nah, mungkin ada perusahaan yang tertarik karena kayanya emas di sana, akhirnya PT TMS tersebut melirik Sangihe untuk jadikan objek tambang mereka untuk menambang emas di sana. Karena sejauh ini hanya masyarakat-masyarakat kecil aja yang menambang di sana dan itu pun hanya ruang lingkup kecil. Kalau misalnya berbicara mengenai kandung di sana memang sangat kaya banget, cuman belum maksimal memang dari pengembangan dan hanya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat kecil. Seperti itu. Oke. Nah, Bang, kalau misalnya proyek itu tetap dijalankan, kira-kira dampak dari adanya pertambangan di Sangihe itu terhadap lingkungan sekitarnya seperti dataran dan lautannya di sekitarnya itu gimana ya? Oke, teman-teman. Kalau semisal berbicara mengenai dampak lingkungan, pasti akan berdampak. Berbicara mengenai deforestasi hutan ataupun deforestasi lahan yang dilakukan oleh entah itu PT TMS ataupun PT-PT yang lain yang mempunyai kerja yang sama tambangan, pasti mempunyai dampak yang sangat besar. Bicara mengenai potensi yang di sana, di sana tuh ada namanya Gunung Sahen Daruman, di mana gunung tersebut itu menjadi eh, cakupan utama untuk penyerapan di sana dan mengaliri sekitar 70 anak sungai. Plus juga gunung tersebut, wilayah hutan tersebut menjadi habitat hewan endemik di sana, burung dan lain sebagainya. Nah, masyarakat sana sudah sangat sejahtera untuk konteks sejahtera ya, karena pertanian di sana juga sangat subur, ikan di laut juga sangat banyak, perairan juga sangat lancar. Maka dampak apa yang ketika dilakukan ketika PT TMS itu lanjut? Maka bisa dipastikan pertama PT TMS itu menambang sekitar kurang lebih luasan tadi di Pulau Sangihe itu kan sekitar 136. Nah, PT TMS itu menambang sekitar 420 km persegi, sekitar 57% bahkan luasan wilayah di Sangihe. Maka bisa dipastikan hampir separuh bahkan lebih di Pulau Sangihe bakal kena dampak tambang tersebut. Dan bisa dipastikan juga eh, tambang tersebut juga masuk sampai ke wilayah hutan di Sahan Daruman tersebut, maka habitat yang dijadikan hewan endemik di sana, ya sungai-sungai sekitar pelana sungai di sana dan wilayah resapan, maka akan terdampak karena adanya deforestasi hutan atau deforestasi lahan. Nah, dampak lain terhadap laut. Mungkin teman-teman kalau misal pernah dengar di berita, saya waktu itu lihat di Jatamnas, ada eh, PT apa ya waktu itu dia menambang ke Antam, PT Antam dia menambang juga emas dan itu mengakibatkan banyaknya lumpur yang ke masyarakat. Nah, jika memang itu terjadi maka tidak apa namanya tuh juga kejadian sama masyarakat di sana di mana laut terumbu karang yang di sana bakal akan ada tercemar. Pun di sana tuh ada gunung di dasar laut yang aktif, satu di daratan. Di sana juga ada lempeng tektonik juga. Maka ketika aktivitas tambang terus berlangsung, tidak menutup kemungkinan, lempeng juga akan banyak yang patah gitu dan bakal sering menimbulkan gempa di sana. Dan itu kalau itu dampak-dampak kalau emang misal PT TMS ini tetap beroperasi sampai 2003 kalau nggak salah 2024.
Berarti sebenarnya ini tuh proyeknya udah jalan, tambangnya itu udah ada atau masih mau dijalanin sih Bang? Eh, jadi PT TMS ini dikasih izin oleh SDM itu pada tanggal 29 Januari 2021. Sekarang kan sudah bulan mereka sudah beroperasi dan waktu itu yang menjadi kebingungan di masyarakat itu ada di sana tuh ada gerakan juga yaitu Save Sangihe Island di mana PT TMS ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung untuk pembebasan lahan masyarakat di sana. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bersama harga lahan di sana itu 50 juta per hektar atau dikonversi menjadi meter itu hanya 5.000 per meter. Bahkan lebih murah daripada nasi telur di Jogja. Nah, mereka juga bingung bagaimana mungkin eh, mereka tahu ketika itu ada sosialisasi dari PT TMS. Jadi kalau misal pertanyaannya PT TMS ini sudah beroperasi atau belum, isi sudah dikeluarkan oleh SDM dari tanggal 29 Januari 2021 sampai sekarang mungkin ada sekitar 4 bulanan itu mereka sudah beroperasi. Terus berarti kalau misalkan apa masyarakat Sangihe itu minta ditutup ya tambangnya, itu nanti apakah masih ada berdampak gitu ke lingkungannya atau sama aja? Kalau semisal sekarang masyarakat di sana protes untuk adanya eh, izin pencabutan dan izin dari presiden. Lalu apakah ada dampak? Karena mereka kurang lebih sudah ada pembebasan lah karena 6 hektar gitu ya, yang kemarin saya. Kalau untuk sekarang, mumpung nih masih mereka juga jalannya menambang secara besar, maka sangat besar kemungkinan untuk menang karena ketika terus aksi perlawanan, aksi penolakan terus disuarakan mereka sampai sekarang eh, ada pergerakan di sana yaitu Save Sangihe Island atau di Instagramnya Sangihe Thailand itu mereka terus melakukan aksi tolak buat adanya penambangan PT TMS ini bahkan mereka sudah ada petisi mungkin teman-teman bisa menandatangani sudah ada banyak mungkin misalkan teman-teman search aja petisi Sangihe itu langsung sudah muncul dan kalau semisal sekarang izin IUP-nya langsung dicabut oleh SDM maka mumpung belum terlambat lingkungan di sana ruang lingkup di sana masih bisa diselamatkan sih. Begitu. Kalau untuk yang sekarang ini dampak buat kesehatan masyarakat Sangihe itu apa aja sih Bang? Dampak kesehatan mungkin sekarang belum terlalu dirasakan ya, karena izin tambang tersebut kan sampai tahun 2054 ya 2054 maka ini bakal dirasakan oleh anak dan cucu mereka ketika memang semisal apa namanya itu izin ini terus berlanjut dan tidak dicabut itu bakal dirasakan karena ini kan kurang lebih sekitar 33 tahun ya jadi memang untuk masyarakat sekarang kayak ibu dan mungkin bapaknya nggak bakal terdampak secara langsung untuk kesehatan, tapi ini bisa dirasakan oleh anak cucunya mereka begitu. Dan pasti anak cucu mereka jadi tidak tahu apa itu tadi jadi ikon saat 70 anak sungai entah mungkin ada saat atau tidak. Nah, yang seperti itu mungkin yang bakal kena dampak tuh bagi anak mereka. Dan sekarang ibu-ibu dan bapak di sana sudah melakukan banyak tanda tangan penolakan adanya. Kalau dari Vismo Club sendiri kayak ada gerakan gitu nggak sih Bang? Yang buat apa? Kayak mendukung masyarakat Sangihe gitu kayak apa ada petisi kah atau ada aksi sesuatu gitu? Bismo tuh kemarin kita pernah melakukan aksi solidaritas untuk masyarakat Wadas, mana mereka juga terkena dampak langsung adanya pertambangan andesit. Nah, waktu itu kita mengeluarkan sikap untuk mendukung masyarakat Wadas untuk menolak adanya tambangan tersebut. Nah, untuk di Sangihe, isu Sangihe sendiri, secara Bismo kita belum ada sikap
mengenai, tapi secara moral pribadi anak-anak saya rasa pasti ikut tolak karena ini kita juga ikut mengkaji kan, mengenai permasalahan ini gimana dan ada diskusi internal sih. Tapi apapun itu ketika tujuannya untuk merusak lingkungan maka itu menjadi musuh bersama sih saya rasa. Bang, aku mau tanya nih ya, sebagai kayak aku mau tanya yang abang kan di dalam bidang ini kan, aku mau tanya, apakah pertambangan di Sangihe ini memang diperlukan untuk mengangkat perekonomian di Sangihe sendiri, atau kita bisa memberikan bantuan berupa memperdayakan sumber daya manusianya supaya mereka juga bisa menghasilkan uang mereka sendiri dan membantu menciptakan lapangan kerja yang baru. Oke, passion sih banget. Pertama, kalau misalkan nggak ada tambang, lalu apakah masyarakat di sana akan sejahtera atau perekonomian mereka akan lebih baik? Jadi gini, sekarang tuh eh, konsep kesejahteraan sudah pemerintah bangun ketika pemerintah bangun itu dengan konsep pemodal. Dalam artian kesejahteraan itu muncul ketika masyarakat itu ada pekerjaan, semisal kantoran, buruh dan sebagainya. Dan kedua ketika ada pembangunan, entah itu infrastruktur atau pembangunan yang lain. Nah, ketika konsep ini terus berlangsung, maka konsep kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan menurut pemodal. Karena kesejahteraan kalau semisal untuk masyarakat lokal, mereka sudah sejahtera menurut mereka sendiri karena mereka sudah eh, dengan tidak adanya tambang pun mereka bisa makan dengan nyaman, mereka bisa bahkan saya lihat di petisi mereka bisa memperkuliahkan anak-anaknya juga. Jadi konsep kesejahteraan seperti itu yang saya rasa harus diubah konsepnya karena contoh semisal gini, kita lihat masyarakat adat yang lain. Contoh semisal masyarakat adat Cipta Gelar yang ada di Sukabumi. Mereka nggak ada kerja buruh, mereka nggak ada kerja di pabrik, tapi mereka sejahtera menurut konsep mereka sendiri, karena mereka punya ketahanan pangan sendiri, punyai perekonomian konsep mereka sendiri, yang akhirnya mereka sudah sejahtera menurut mereka. Pun begitu dengan masyarakat Baduy yang ada di Banten, mereka memang di pedalaman, tapi secara konsep kesejahteraan, mereka sudah sangat sejahtera. Pun dengan yang lain, semisal ada Samin atau sedulur sikap yang ada di sekarang mungkin pemahamannya sudah nyampe ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka sudah sejahtera menurut konsep mereka, tapi ketika konsep pemodal itu masuk, yaitu sejahtera itu ketika kamu harus mendapatkan pekerjaan, harus ada pembangunan di situ. Ya itu miskonsepsinya di situ. Ketika masyarakat Rembang harus dihadapkan dengan semen, karena menurut mereka ketika adanya semen maka peluang kerja akan naik dan peluang ekonomi akan naik. Tapi nyata di lapangan itu tidak dirasakan karena mereka sudah sejahtera menurut konsep pun begitu dengan masyarakat Wadas, contoh semisal. Masyarakat Wadas sudah sejahtera dengan pertanian mereka sendiri. Apa adanya pertambangan andesit. Pun begitu dengan kepulauan masyarakat di sana. Mereka sudah sangat sejahtera, mereka sudah punya istilahnya pekerjaan yang sangat nyaman buat mereka, yaitu pertanian, mereka jadi petani, jadi nelayan juga, bahkan ada sebagian yang menjadi penambang. Mereka sudah sejahtera menurut konsep mereka, tapi sangat salah ketika konsep sejahtera menurut pemodal yang sekarang ditanamkan oleh pemerintah dipaksakan masuk oleh masyarakat-masyarakat adat, masyarakat setempat. Ya itu saya rasa jadi itu sekarang harus dikelirkan mengenai pemahaman konsep kesejahteraan yang memang kesejahteraan itu nggak bisa kita samaratakan. Itu jadi kalau tidak adanya tambang pun masyarakat Sangihe bisa hidup dengan damai. Bahkan ketika misalkan PT TMS ini datang ke Sangihe, kan perlu wajib dipertanyakan keuntungan ini untuk siapa gitu. Apakah untuk PT TMS sendiri, untuk investor itu sendiri, atau memang untuk masyarakat Sangihe itu sendiri? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Itu sih jadi saya rasa ketika adanya pertambangan, pembangunan dan sebagainya itu kalau misalkan dikorelasikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi, saya rasa kurang tepat juga karena kesejahteraan masyarakat setempat itu memang harus dijaga kesejahteraan menurut pemodal. Itu sih. Berarti sebenarnya pertambangan ini memang nggak perlu untuk dibuat gitu ya, karena mengingat rakyatnya pun juga udah makmur gitu, udah sejahtera gitu kan. Ya, banget. Sebenarnya dengan adanya tambang, kalau misal dengan segmen
ini bisa buat membangun Kabupaten Sangihe, bangun dari konsep bangun yang mana? Karena keuntungan sendiri bakal masuk ke kantong-kantong kecil, gitu. Bakal masuk ke perut-perut masyarakat Sangihe itu sendiri. Dan itu yang menjadi saya memang harus kita suarakan sih, misal adanya kalau misal PT TMS tetap terus berlanjut, karena kita perlu wajib mempertanyakan adanya PT TMS itu untuk siapa hadir, untuk investor atau memang untuk masyarakat itu sendiri. Tapi menurut beberapa sumber ya Bang, masyarakat di sana ini melakukan penambangan yang ilegal. Nah, bukannya dengan berdirinya tambang ini akan mewadahi mereka Bang, atau sebaliknya? Oke, menarik banget sih. Kemarin aku lihat di YouTube-nya CNN, waktu itu mereka melakukan wawancara dengan penambang di sana. Itu ada kegiatan tambang ya emang ilegal, karena itu yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Waktu itu diwawancarain, ketika hadirnya PT TMS, mana respon kalian? Ya ketika mereka menjawab, itu kerugian bagi mereka, karena kalau konsep semisal nih, mereka dipekerjakan di situ, ya mereka sebagai pekerja dan mereka tidak menikmati hasil yang mereka hasilkan sendiri. Contoh semisal nih ya, ketika mereka para penambang yang masyarakat setempat ini, mereka bisa menghasilkan, semisal 2 gram emas. Itu mereka bisa jual sendiri dan itu masuk kantong mereka. Tapi ketika mereka kerja di PT TMS, mereka bisa menghasilkan 2 gram emas. Tapi itu harus dibagi ke PT TMS dan untuk mereka sendiri. Jadi keuntungannya di mana gitu? Ketika semisal PT TMS ini ada. Kalaupun semisal para penambang ilegal ini ternyata juga ada bang. Nah, itu nggak ada penolakan dari masyarakat setempat adanya penambang ilegal. Sama, itu sudah ada dari mereka. Terus yang kedua itu menjadi tuntutan mereka untuk menjadi dasar ekonomi mereka juga untuk mencari kehidupan. Pun kalau misal mereka skala hanya skala kecil, beda dengan konteksnya PT TMS. Bahkan mereka 50% loh bakal merusak di Kabupaten Sangihe. Beda dengan para penambang-penambang masyarakat setempat. Gitu. Berarti selain dampak yang kurang baik buat lingkungan hidup sekitar pulau, buat masyarakat sendiri juga bisa disebut sebagai kemunduran ya Bang? Karena kan masyarakat nggak dapat hasil yang mereka inginkan. Benar, benar, benar banget. Istilahnya gini loh, mereka lagi nyaman-nyamannya gitu kan, mereka nambang, mereka mengambil ikan, bercocok tanam. Terus tiba-tiba ada satu PT datang seolah-olah ingin membangun dengan narasi ketika tambang ini ada bisa membangun perekonomian di sana. Itu narasi yang terus dibangun oleh korporasi gitu. Ketika kita datang kita bakal ada bakal membangun, bakal melakukan pekerjaan. Itu yang narasi terus dibentuk. Tapi realita di lapangan mungkin bisa di cross check. Di istilahnya sekarang teman-teman kalau lihat di postdoc-nya dari Laksono ketika dia datang ke Rembang ke PT Semedi, mereka sudah jelas masyarakat di sana kan memang tak ada. Dan penolakan sekarang masih ada. Dan saya harap Sangihe dengan adanya PT TMS ini memang harus segera ada respon dari kita itu dari tempat atau dari Kementerian SDM. Karena ini benar-benar akan langsung masyarakat bahkan ke anak. Terus kalau menurut Bang Andi, kenapa kok pemerintah tuh bisa-bisanya ngasih izin gitu ke PT-nya itu? Kok bisa gitu? Menurut Bang Andi tuh kira-kira pemerintah tuh mikirnya tuh ke arah mana gitu loh? Jadi kenapa sampai pemerintah ngizinin ya? Tanyanya gini teman-teman, seharusnya ini bukan menjadi hal aneh ketika undang-undang minerba itu disahkan, kemudian selalu sudah disusun kemudian disahkan. Ini dampak secara kecil yang nyata.
dengan disahnya di undang-undang besar tersebut, karena itu sudah jelas mereka pro terhadap investor, terhadap pemuda. Nah, ketika dipertanyakan mengapa sampai Kementerian SDM cuma ya istilahnya mereka sampai mengeluarkan izin begitu, itu juga wajib dipertanyakan. Mereka bahkan gitu, kalau semisal konteksnya ada statement dari Bapak, beliau adalah Dirjen Minerba Kementerian SDM. Saya waktu itu lihat di YouTube CNN waktu ada wawancara dengan beliau, beliau bilang kalau semisal masyarakat setempat menolak adanya aktivitas tambang, maka silakan bilang tidak setuju ketika ada konsultasi AMDAL. Tetapi sudah dijelaskan oleh juru bicara Save Sangihe Island, menyatakan bahwa masyarakat desa tidak dalam tsunami. Nah, ini kan jadi dua narasi yang berkontradiksi. Sisi katanya silakan untuk menyatakan pendapat tidak setuju di konsultasi AMDAL, tapi di sisi masyarakat setempat ternyata jadi pertanyaan besar. Sebenarnya ada apa ya, kesepakatan apa sih di belakang pertanyaan? Apakah memang eh, antara pemodal dan sebagainya itu ada apa sih? Ini kan hanya jadi pertanyaan. Berarti lagi-lagi ini kepentingan politik ya Bang, karena kan uh, dari sini tuh kayak merembet-merembet dengan kabar yang terakhir tentang Sangihe itu menimbulkan konspirasi di masyarakat Indonesia tentang pertambangan juga. Menurut pendapatnya Bang Andi gimana? Kalau semisal kepentingan politik, jujur saya nggak sampai mengkaji data sejauh itu sih, karena kita juga tidak tahu kan data mengenai ada transaksi apa, ada perjanjian apa antara S dengan pihak pemerintah, sampai ada perizinan dan lain sebagainya. Mungkin kita hanya mempertanyakan aja sih, sebenarnya ada apa sih sampai ngeluarin izin dan sampai tidak memperhatikan masyarakat. Kita hanya mempertanyakan. Dan aku sendiri takutnya nanti malah salah-salah juga dan jadi juga ya mungkin ini jadi pertanyaan aja sebenarnya ada apa ya, ada kesepakatan apa sih antara kalian, antara PT TM sendiri dengan pemerintah atau dengan ya pihak terkait, para birokrat yang mempunyai kebijakan untuk pada apa sih, tahu sih misal sampai ada hal ini ada sampai aspek politik kayak gitu sih. Oke, wah seru juga ya ini bahas-bahas tentang Sangihe ini. Oke Bang, gitu tuh udah ada di penghujung acara nih Bang. Bang Andi bisa nggak sih kasih closing statement nih? Apa aja yang mau Bang Andi sampaikan buat teman-teman podcast PWI di Ngopi ini? Saya berangkat mungkin dari cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi, yaitu antara semut dengan cicak, di mana posisi waktu itu Nabi Ibrahim bakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, dan ada dua hewan yang sangat jadi perhatian sih. Pertama, ada seekor semut. Dia dengan bawa setetes air ikut memadamkan api, di mana hewan-hewan lain bilang ke semut, apa yang kamu lakukan? Karena itu nggak bakal ada perubahan. Tapi semut berkata, setidaknya saya tahu posisi saya berpihak ke siapa, walaupun ini tidak berdampak langsung. Di satu sisi, ada cecak. Dia ikut meniup api tersebut dengan tujuan agar api tersebut berkobar lebih besar. Lalu ada hewan lain juga tanya ke cicak, apa yang kamu lakukan? Dengan hembusan itu, kobaran api juga bakal membesar. Cicak bilang, sebenarnya saya tahu saya berpihak ke siapa. Sampai akhirnya ada hadis keluar, haram hukumnya untuk membunuh semut dan halal hukumnya untuk cicak. Nah, dari sini saya ambil dari kisah ini, sekecil apapun tindakan, contoh, semisal teman-teman hanya menyebar poster,
menandatangani petisi. Tapi teman-teman tahu, teman-teman berpihak ke siapa di situ. Memang tidak ada perubahan nyata. Memang misal ada masyarakat-masyarakat, misal teman-teman yang anak-anaknya pesimistis, yang berpikiran utopis, cuma lakuin nyebar poster doang, gitu. Perubahan bagi masyarakat Sangihe. Setidaknya teman-teman tahu, teman-teman pihak ke siapa. Pihak ke siapa, walaupun itu hal kecil yang pun ketika teman-teman ya, tahu pihak ke siapa juga, karena ada kezaliman di situ. Jadi kalau closing statement dari saya, sekecil apapun yang teman lakukan, ketika itu berpihak kepada kebenaran, semoga itu menjadi amal. Itu aja sih saya. Oke, keren banget sih Ban. Keren banget sih Bang. Nah, Ini udah udah iya, udah nggak kerasa ya udah 30 menit kita ngobrol bareng Bang Adi di Ngopi Season 2. Seru banget sih pastinya bisa menambah wawasan baru. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bang Andi dan teman-teman. Mungkin kita cukupkan dulu di sini. Terima kasih Bang Andi buat waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyimak sampai habis. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua.